Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Dalam dunia pendidikan Islam, seringkali kita melihat dengan adanya orang yang hanya bisa berpikir hanya dua sudut pandang saja, yaitu berpikir hitam putih, benar salah, untung rugi, sukses dan gagal. Tingkah laku seperti itu seringkali kita kenal dengan istilah pemikiran yang terpolarisasi. Pemikiran yang terpolarisasi. Kalau di dalam ilmu psikologi, pemikiran terpolarisasi tersebut dikategorikan dengan istilah distorsi kognitif. Distorsi kognitif. Apa yang dimaksud distorsi kognitif tersebut adalah kesalahan berlogika dalam berpikir serta kecenderungan berpikir yang berlebihan dan tidak rasional. Apabila kesalahan dalam berpikir, yaitu terpolarisasinya pemikiran tersebut, dibiarkan di dalam dunia pendidikan kita secara terus-menerus, maka kesalahan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga ketika sudah menjadi suatu kebiasaan, maka akan mempengaruhi kondisi emosi siswa-siswa atau santri-santri yang ada di dunia pendidikan Islam. Sehingga ketika sudah mempengaruhi emosi para santri, akan termanifestasi dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Itu yang akan sangat berbahaya sekali. Tapi dari manakah pemikiran seperti itu bisa terjadi? Apakah pendidikan Islam kita saat ini secara tidak langsung mengajarkan pemikiran atau menghasilkan pemikiran seperti itu terjadi dalam dunia pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini? Oke Sobat Ilah, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Islam turun ke dunia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sebagai sebuah agama yang sangat universal sekali. Yaitu agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi yang sangat tinggi, menghargai keragaman, menghargai perbedaan, serta menghargai suku bangsa yang ada di dunia ini. Namun seiringnya waktu berjalan, interpretasi terhadap ajaran Islam itu menjadi semakin beragam. Perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi hal wajar di dalam dunia Islam dalam memahami teks-teks keagamaan, kemudian memaksa kita sebagai umat Islam menjadi sebuah pertentangan yang tajam. Faktor-faktor seperti politik, sosial, dan budaya itu sangat mempengaruhi, bahkan bisa memperkeruh polarisasi yang ada di dalam pemikiran dunia Islam. Contoh nyata, perbedaan pendapat antara sahabat Nabi dalam memahami suatu hadis terkadang menjadikan dasar untuk membenarkan suatu pandangan, bahkan untuk mencela pandangan orang lain. Hal ini bisa dapat dicontohkan ketika terjadi perbedaan pandangan terhadap amaliyah yang ada pada organisasi Nahdlatul Ulama, maka akan timbul suatu perbedaan pandangan juga dari organisasi lainnya. Bahkan pandangan tersebut cenderung lebih memposisikan Nahdlatul Ulama sebagai pembawa ajaran bid'ah, bahkan dianggap sesat. Begitu juga sebaliknya, ketika
si Nahdlatul Ulama ini memandang suatu ajaran misalkan terhadap Wahabi, memandang Wahabi tersebut sebagai ajaran yang merusak Islam, karena menurut Nahdlatul Ulama si Wahabi ini memahami agama itu hanya berdasarkan teks-teks yang ada, Al-Quran dan hadis. Lah, pemikiran-pemikiran seperti ini, terpolarisasi seperti ini, itu yang mengakibatkan umat Islam kita bercerai-berai, merasa benar dengan pendapatnya, merasa paling benar dengan pendapatnya, merasa paling sesuai dengan Al-Quran atau As-Sunnah pendapatnya tersebut. Padahal kalau kita lihat dasarnya, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, semua yang diterapkan atau diajarkan organisasi atau golongan-golongan tertentu itu semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Di sini kita harus melihat bahwasanya Islam secara luas, tidak Islam terkotak-kotakkan dengan terpolarisasinya pemikiran kita. Selain itu, contoh nyata lagi peristiwa sejarah seperti perang saudara di kalangan umat Islam juga menampilkan bagaimana perbedaan pendapat tersebut dapat memicu konflik yang berpanjangan. Contohnya keributan atau peperangan antara Sunni Syiah yang bahkan sampai sekarang atau bahkan mungkin sampai akhir dunia nanti kedua golongan ini tidak bisa akur. Pemikiran yang terpolarisasi ini dalam dunia pendidikan Islam dapat berdampak buruk sekali bagi individu maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Siswa yang tumbuh dengan pemikiran seperti ini cenderung sulit menerima perbedaan atau pendapat yang berbeda, kurang toleran terhadap keberagaman, dan sangat mudah sekali terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat polarisasi. Contoh nyata, siswa yang hanya mengajarkan satu interpretasi terhadap suatu ayat Al-Quran cenderung sulit menerima pandangan yang berbeda. Hal ini dapat menghambat informasi perkembangan pemikiran si siswa atau santri tersebut dalam kemampuannya untuk menganalisis secara objektif. Contoh nyata di Indonesia itu ada seorang mufasir besar, yaitu Bapak Profesor Quraish Shihab. Beliau telah membuat tafsir Al-Quran yang bernama Al-Misbah. Tafsirnya tersebut juga berjilid-jilid. Namun sebagian masyarakat Indonesia telah menolak tafsir tersebut. Bahkan ada yang mencemooh bahwasanya Profesor Quraish Shihab ini seorang liberal, seorang yang merusak agama lewat tafsir-tafsir yang diciptakan atau dibuat dalam tafsir Al-Misbah tersebut. Pemikiran seperti itu terjadi karena siswa di dalam pengajarannya sudah didoktrin menerima satu kebenaran tafsir, bukan satu kebenaran yang berat. Jadi yang dikatakan tafsir itu membumikan bahasa Tuhan itu agar bisa diterima oleh masyarakat atau oleh manusia, sehingga diperlukan adanya tafsir tersebut. Ketika kita pembenarannya hanya sekedar tafsir, kita akan cenderung menyalahkan tafsir yang lainnya. Selanjutnya, lingkungan belajar yang terlalu menekankan pada pembedaan antar kelompok yang benar dan yang salah, itu juga dapat menciptakan
suasana yang tidak kondusif untuk diskusi dan dialog. Jadi contoh misalkan di satu pesantren, ketika di suatu pesantren itu diajarkan satu ilmu, dan di situ yang mengajarkan satu keilmuan tersebut menekankan bahwasannya yang diajarkan tersebut itu adalah suatu kebenaran. Padahal kebenaran sejati itu ya sifatnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi ketika untuk menerjemahkan atau menafsirkan Quran dan hadis tersebut, si pengajar ini, ustadz, kiai atau lain sebagainya, itu mendoktrin bahwasanya apa yang ditafsirkan itu menjadi sumber kebenaran tunggal, sehingga di sini dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk diskusi dan dialog. Sehingga kalau tidak tercipta suasana yang kondusif untuk diskusi, maka ilmu-ilmu baru itu tidak akan masuk di dalam lingkungan siswa yang ada tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengubah cara berpikir kita, yaitu dimulai dari individu kita sendiri. Karena apa? Karena tanpa kita bisa merubah diri kita sendiri, tentunya kita tidak akan bisa mengubah masyarakat yang luas. Terus apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri? Yang pertama yaitu berpikir atau belajar berpikir secara kritis. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika kita menerima satu informasi, itu biasakan kita itu jangan berhenti di situ saja. Jadi ketika kita menerima satu ilmu, kita jangan berhenti di situ saja, tapi menganalisis keilmuan tersebut, dan kita mencari lagi keilmuan atau sumber-sumber keilmuan yang lain, menganalisisnya, dan kita menganalisisnya itu secara subjektif, tanpa harus membedakan atau menghakimi mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, ketika kita sudah bisa menganalisis sumber-sumber tersebut secara objektif, tentunya kita akan bisa menghargai perbedaan keilmuan tadi, karena kita mengetahui bahwasanya sumber-sumber yang ada tadi itu tidak hanya omong kosong, tapi ketika para ahli mengeluarkan keilmuannya itu pastinya ada dasarnya semua, sehingga kita tidak dengan mudah menghakimi bahwasanya orang tersebut salah. Setelah itu kita menerapkan nilai-nilai modernisasi dalam beragama dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena untuk apa? Kita tidak munafik, kita hidup di zaman yang sudah terlalu cepat. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita juga akan tergerus dengan zaman itu sendiri. Selanjutnya, ketika kita sudah bisa mengubah diri sendiri, maka pemikiran terpolarisasi tersebut akan masih bisa tersebar di masyarakat kalau suatu masyarakat itu tidak kita ubah juga. Terus bagaimana cara mengubah masyarakat agar tidak mempunyai pemikiran yang terpolarisasi tersebut? Yaitu mengadakan atau memperkuat dialog antar umat beragama. Hal ini akan membuka wawasan kita bahwasanya kita itu diciptakan dengan suatu keragaman yang berbeda-beda, di mana perbedaan tersebut juga mempunyai dasar-dasar tertentu. Sehingga ketika kita sudah bisa memperkuat antar umat beragama, selanjutnya kita masukkan dalam kurikulum yang ada di lembaga pendidikan Islam, yaitu berada di pesantren, berada di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Dengan kita memasukkan kurikulum tersebut, secara tidak langsung kita juga mendorong para tokoh agama ini untuk berkontribusi, karena kontribusi tokoh-tokoh agama ini sangat berpengaruh sekali. Contoh
di satu pesantren itu biasanya menaungi ratusan santri atau bahkan ribuan santri. Dan yang jelas dari ratusan santri, ribuan santri tersebut itu pasti sendiko dawuh apa yang dikatakan oleh kiainya. Nah, di situ kalau si kiai ini mendoktrinkan sesuatu yang salah, maka akan merusak generasi bangsa 100 santri atau 1000 santri tersebut. Maka mendorong peran tokoh agama itu sangat perlu sekali. Oke Sobat Tila, pemikiran yang terpolarisasi ini sebetulnya adalah suatu ancaman yang sangat besar di kehidupan kita dalam bermasyarakat, yaitu mengancam apa? Mengancam bagi kerukunan antar umat beragama, bahkan seagama pun bisa terancam kerukunannya. Kedamaiannya pun juga akan terusik. Dengan mengubah cara kita berpikir dan bertindak, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih humanis, lebih harmonis dan toleran. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik, di mana perbedaan menjadi kekuatan, bukan malah menjadi pemicu perpecahan. Karena apa? Tak ada keindahan tanpa perbedaan, karena keseragaman bukan kehendak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.